Shell, lo pulang bareng gue sama Kendra aja ya? Iya, biar gue tuh sampai rumah. Gak usah, Nay. Kendra, gue pulang sendiri aja. Kasian juga Kendra kalau harus muter-muter nganterin gue pulang dulu. Lo yakin mau balik sendiri? Shell. Gue mau kita nggak usah bahas ini ke anak-anak atau ke email dulu ya. Gue nggak mau keadaan ini makin keruh. Nay, gue ngerti kok. Pokoknya sekarang kita harus tetap fokus sama acara dance kita dan cari sponsor baru. Ya udah, sekarang lo pulang, istirahat, terus tidur, jangan begadang. Biar besok tuh lo fresh lagi, ya? Thank you ya, Nay. Iya. Kendra, gue duluan ya. Nay. Ya, hati-hati Shell. Kabarin kalau udah sampai. Gak apa-apa tuh dia pulang sendirian. Gak apa-apa. Habis ketemu Sheila tadi, kenapa kamu jadi banyak diem? Sheila sama Marik ada masalah apa emangnya? Kayaknya mendingan gue gak usah cerita ke Kendra tentang masalah yang sebenarnya. Gue gak mau hubungan Kendra dan Marik jadi gak enak. Nay, Biasalah, Sheila sama Marik itu suka beda pendapat tentang konsep dance kita. karena ya pasti sekarang lagi ngerasa serba salah setelah tahu perasaan Marik selama ini ke dia. Dia juga pasti gak enak sama Sheila dan Email, karena mereka berdua juga suka sama Marik. Gue bisa paham sih kalau karena ya belum mau jujur sama gue. Mending gue gak usah bahas masalah ini dulu. Berada di dalam dusta yang tercipta. Apakah harus ku rasa seperti ini? Cintamu Ya. Kamu daripada ngerusak lagu favorit aku, mending kamu diem aja. Emangnya hancur banget ya? Oke, nggak apa-apa kalau emang aku nyanyi falas, ngedance. Apakah harus ku rasa? Enggak, Oke. Aku join klub dance kamu ya? Udah bisa dong? Iya dong? Enggak. Nyanyi ditolak, ngedance ditolak. Kalau jadi sponsor acara klub dance kamu, boleh diterima dong. Aku kan udah bilang sama kamu itu pilihan terakhir aku. Kalau aku udah nyari kesana kesini dan mentok aku nggak dapet juga, baru aku minta bantuan sama kamu. Sakit. Sakit di sini. Jangan sedih. Nyanyi lagi nih aku nih. Nggak, aku ketawa aja. Taruh di sini aja, Samsul. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Samsul, Pak Frans. Sama-sama, Bu Saya Dina. udah ngerepotin ini. Ya nggak apa-apa. Kalau gitu Pak Bos, Samsul permisi dulu. Pak Bos, Bu Dina. Bu Dina,
Tadi di klinik Bu Nina cepet-cepet yakin udah nggak apa-apa. Iya Pak, betul. Saya udah nggak apa-apa. Yakin? Iya Pak. Bu Nina kalau ada masalah jangan sungkan bilang ke saya. Walaupun begini kita kan kawan lama. Istri saya juga kenal sama ibu. Ya? Miska bukan anak kandung kita. Itu fakta. Dan anak kandung kamu tanpa kamu sadar ada di dekat kamu. Tolong kamu jangan bikin aku tambah bingung. Kamu ceritain itu maksudnya apa? Aku nggak ngerti. Anak kandungku ada di dekat aku. Aku tolong jangan bikin aku tambah bingung. Tolong kamu ceritain sekarang. Aku sudah menukar bayi anak kandung kita dengan bayi Frans. Saya ke belakang dulu. Saya udah nggak apa-apa Pak. Ya, silakan. Terima kasih banyak Pak. Permisi. Ya. Makasih ya, Kay. Sama-sama. Kamu nggak mau mampir dulu? Hari ini kamu tuh udah hektik banget. Kalau aku mampir, nanti kamu malah nggak istirahat. So next time ya aku mampirnya. Malam ini kamu istirahat dulu. Siap, Mr. Nice Guy. And remember, chamomile tea before you sleep. Supaya tidur kamu lebih nyenyak. Kamu hafal banget ya kebiasaan aku. Aku sampai ngambil S3 loh. Buat ngafal ini dan memahami ini. Takut nggak lulus. Selamat istirahat ya. Kamu juga. Good night, Kay. Night, Kanaya. Bye, Mr. Nice Guy. Kapan sih Bapak mau ngejalanin rencananya? Biar gue juga nggak perlu ngumpet-ngumpet dari Kendra kalau gue tinggal di sini. Apa benar yang Mas Hardadi bilang? Kalau dia telah menukar Kanaya dengan Miska. Artinya Kanaya adalah anak kandungku. Bu, ya ampun. Bu. Tantan saya bantu ya. Non Kanaya boleh potong gaji ibu tiap bulannya untuk menggantikan guci-guci yang pecah. Jangan pecat ibu ya Non, ibu butuh kerjaan ini. Ibu tapi ibu. Bu, ibu tenang. Aku nggak akan potong gaji ibu dan aku nggak akan pecat ibu. Aku bikinin buat ibu wedang jahe. Pasti ibu masih capek kan? Ini enak loh buat ngangetin badan. Aku akan kasih uang 10 juta itu ke ibu untuk lunasin hutangnya Miska. Ya. Non jangan. Ibu mohon jangan ya Non. Ibu ini mengidap kanker otak. Ibu kenapa nggak bilang dari awal ke aku soal ibu sakit?
Kalau tahu gitu, aku kan gak akan pernah ngizinin ibu untuk kerja berat. Selama ini aku anggap Miska itu anak kandungku. Aku udah sayang sekali sama dia. Aku gak bisa ngebayangin nanti saat Miska tahu kalau dia telah ditukar waktu bayi. Dia pasti marah. Dia pasti sedih sekali. Aku gak bisa ngeliat itu. Mas Ardhani harus menjelaskan semuanya. Karena ini semua akibat perbuatan dia. Dia harus tanggung jawab. Bu? Ibu kenapa? Kok ibu nangis? Ibu sayang banget sama kamu. Apa Bapak udah kasih tahu Ibu kalau aku ini bukan anak kandungnya ya? Makanya sekarang Ibu nangis banget gini. Ibu sayang sekali sama kamu. Ibu sayang sama kamu, Nak. Ibu gak mau kehilangan kamu. Ibu sayang banget sama kamu, Nak. Kenapa gue jadi sedih ya dengar Ibu ngomong gini ke gue? Maafin aku ya Bu. Aku terpaksa minta Bapak ngelakuin ini. Aku tuh udah capek hidup susah terus-terusan. Kamu pasti capek ya. Kamu kerja seharian. Kamu belum makan. Kamu istirahat dulu di sini. Ibu ambilin kamu makan ya. Sebentar ya.